Polisi makin giat mengorek borok korupsi yang mengakibatkan waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan bertambah lama. Kali ini polisi mendalami kasus pengadaan 10 unit alat bongkar muat pelabuhan atau mobile crane yang diduga mengakibatkan kerugian negara cukup besar. Aksi bersih-bersih di Pelabuhan Tanjung Priuk terus berlanjut setelah penyidik Polri memproses hukum sejumlah pihak terkait dugaan suap dalam kasus dwelling time. Kini giliran ruang kerja Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joslino, digeledah oleh polisi. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kabar Reskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso, dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan 10 unit alat bongkar muat pelabuhan atau mobil crane yang dibeli PT Pelindo II pada tahun 2013. Victor Simanjuntak menjelaskan penggeledahan ini untuk mencari dokumen pendukung proses pengadaan 10 unit mobil crane yang bermasalah. Sebab sampai saat ini pengadaan crane untuk 8 pelabuhan itu belum berfungsi alias mangkrak. 10 mobile crane sejak 2013 setelah pengadaan itu sampai sekarang belum digunakan. Karena ternyata mobile crane itu tidak juga dibutuhkan. Jadi sejak perencanaan itu sudah tidak benar, sehingga mobile crane itu tidak membantu atau tidak memberikan keuntungan di dalam melancarkan pelaksanaan pembongkaran barang di pelabuhan. Namun langkah penggerbekan itu membuat Dirut PT Pelindo II Erjelino meradang. Lantaran sebelum penggeledahan dilakukan, dirinya tidak pernah diperiksa atau dipanggil. Kepada Menteri PPN Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Lewat sambungan telepon, Lino mendesak Sofyan segera melapor ke Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan yang menyeret PT Pelindo. Lino mengancam mundur jika tidak secepatnya diselesaikan. Pak, dan saya bilang tadi, kalau cara seperti ini saya berhenti besok. Nggak bisa negeri kayak gini, Pak. Nggak, saya tadi telepon Pak Luhut, kemudian lagi ada di sana. Bukan Kapolda, Pak, dari Baris Polri. Saya Baris Polri. Pak Sofyan ya, saya lagi telepon Pak Tien, saya bilang kalau Presiden nggak bisa klinik seperti ini, besok saya berhenti, Pak. Sebelumnya publik dihebohkan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kasus ini terungkap saat Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi mendadak di Pelabuhan Tanjung Priuk. Jokowi terkejut dengan lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan, meminta polisi segera turun tangan. Penyelidikan polisi pun membuahkan hasil. Tak lama kemudian, tim Satgasus Polda Metro Jaya menahan 5 orang tersangka dari Kementerian Perdagangan dan seorang importir terkait suap perizinan impor di Pelabuhan Tanjung Priuk. Di antaranya menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan. Tim Liputan Berita 1 Jakarta.